Ada yang bertanya-tanya apakah untuk mendaftar KIP kuliah di 2024 ini wajib punya KIP sewaktu SMA. Tentu teman-teman harusnya mempelajari lebih lengkap terkait dengan syarat dan ketentuan untuk bisa mendaftar KIP kuliah 2024 agar tahu utuh apa itu persyaratannya, apa itu ketentuannya, apa itu kategori miskin atau kategori yang masih masuk atau masih bisa mendaftar KIP kuliah. Maka dan daripada itu kita menyarankan teman-teman untuk menyimak informasi yang ada di kanal YouTube-nya di Bidik Misikom berkaitan dengan syarat ketentuan dan aturan lain-lain bagi teman-teman yang pengen serius untuk mendalami informasi KIP kuliah di tahun 2024 nanti. Nah, kembali ke topik, apakah bisa ya kalau nggak punya KIP daftar KIP kuliah 2024? Jawabannya bisa, asalkan kalian masuk kategori tidak mampu atau kategori miskin yang masuk dalam kriteria ketentuan yang diperbolehkan untuk mendaftar KIP kuliah. Nah, kriteria ketentuan yang masih diperbolehkan untuk mendaftar KIP kuliah itu apa aja? Salah satunya ialah tentu yang prioritas paling utama yang punya KIP. Nggak punya KIP, di prioritas selanjutnya yang punya kartu bantuan sosial dari pemerintah. Contohnya adalah PKH, BPNT, atau kartu sembako. Kemudian yang ketiga adalah bagi yang sudah terdata di DTKS gitu ya. Gimana cara untuk mengetahui terdata di DTKS? Silahkan tanyakan ke operator desa kelurahan setempat. Nggak punya KIP, bagaimana jika nggak punya KIP, nggak dapat kartu bantuan dan nggak terdata di DTKS? Apakah masih boleh mendaftar di KIP kuliah? Boleh, asalkan kalian berasal dari panti sosial atau panti asuhan. Nggak masuk ke empat-empatnya gimana kak? Masih boleh mendaftar KIP kuliah asalkan desa atau kelurahan bisa mengeluarkan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin untuk mendaftar KIP kuliah tentunya. Nah, ketika teman-teman tidak masuk salah satu dari beberapa kriteria yang saya sebutkan tadi, ya tentu nggak boleh, karena nanti ketika seleksi KIP kuliah, salah satu dokumen yang bersifat wajib bagi teman-teman yang nggak punya KIP atau kartu bantuan ialah kalian wajib menyetorkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau kepala desa. Ketika nggak bisa menyetorkan surat keterangan tidak mampu atau surat keterangan miskin dari desa, ya dianggap kalian bukan lagi kategori tidak mampu atau kategori miskin. Sementara syarat untuk bisa mendapatkan KIP kuliah ialah ketika kalian berasal dari keluarga ekonomi yang tidak mampu. Akan tetapi lebih jauh dari itu, karena ada tingkatan-tingkatan prioritas penerima KIP kuliah, maka kita menyuarakan kepada teman-teman yang barangkali belum terdata di DTKS segera mendaftar di DTKS. Karena DTKS itu adalah prasyarat prioritas paling minimal bagi teman-teman untuk bisa mendaftar KIP kuliah berdasarkan pengalaman di tahun 2023.